Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Mahzura. Di sini saya akan membahas terkait materi dari epidemiologi penyakit tidak menular tentang hubungan asosiasi dalam epidemiologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Wildan Rizal Zulfikar. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi hubungan asosiasi dalam epidemiologi ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke slide pertama. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan asosiasi dalam epidemiologi itu? Hubungan asosiasi dalam epidemiologi merupakan hubungan untuk mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan antara penyebab penyakit dengan penyakit. Kemungkinan hubungan ada 3. Yang pertama yaitu palsu atau semu, yang kedua bukan penyebab langsung atau non-kausal, dan yang ketiga yaitu penyebab langsung atau kausal asosiasi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu hubungan palsu atau semu. Hubungan palsu disebabkan karena adanya bias, antara lain 1. Metode penelitian yang tidak sesuai, kedua, sumber populasi yang terkena penyakit, ketiga, seleksi sampel tidak representatif, keempat, besar sampel tidak terwakili, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab sehingga terjadi hubungan palsu atau semu. Contoh dari hubungan palsu atau semu itu orang ubanan dengan hipertensi. Kemudian, penjelasan dari bukan penyebab langsung atau non-kausal disebabkan karena beberapa hal juga. Yang pertama yaitu ada variabel pendahulu yang mendahului hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apa sih contoh dari bukan penyebab langsung itu? Contohnya yaitu hubungan kopi dengan CA paru, di mana variabel pendahulunya dapat disebabkan karena rokok atau terpapar debu asbes. Yang kedua yaitu ada variabel perantara, contohnya hubungan kopi dengan diabetes. Dan yang ketiga, ada pengaruh waktu. Kemudian penyebab langsung atau kausal asosiasi. Menurut Bradford Hill, hubungan kausal kriteria ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama strength atau kuatnya hubungan, yang kedua konsistensi atau dapat diperkirakan dari waktu ke waktu, yang ketiga specificity atau tidak karena sebab-sebab lain, yang keempat temporality atau sebab mendahului akibat, yang kelima hubungan dosis dan respon, yang keenam masuk akal, yang ketujuh secara teori dapat dijelaskan, yang kedelapan dengan intervensi atau tanpa intervensi efek berbeda, dan yang kesembilan yaitu analogi. Kemudian pada bagian penyebab penyakit secara langsung ini, kita dapat membedakannya menjadi 2 jenis, yaitu 1 sufficient cause atau penyebab yang cukup, dan yang kedua yaitu necessary cause atau penyebab yang harus ada. Kemudian kita lanjut ke epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif merupakan studi yang ditunjukkan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Dalam upaya mencari frekuensi distribusi penyakit berdasarkan epidemiologi deskriptif, maka akan timbul berbagai pertanyaan. Di antaranya, siapa sajakah yang terkena? Bila mana hal tersebut terjadi? Bagaimana terjadinya? Di mana kejadian tersebut? Berapa jumlah orang yang terkena? Bagaimana penyebarannya? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena? Baiklah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari variabel yaitu orang, tempat, dan waktu. Untuk penjelasan yang pertama yaitu terkait variabel orang. Untuk mengidentifikasi seseorang, maka ada banyak variabel yang tak terhingga, sehingga harus dilakukan pemilihan dari variabel tersebut sesuai dengan indikator dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti. Secara umum, variabel penting pada orang yaitu umur, jenis kelamin, dan suku bangsa.
Yang kedua yaitu variabel tempat. Variabel tempat merupakan salah satu variabel penting dari epidemiologi deskriptif karena pengetahuan tentang tempat atau lokasi kejadian luar biasa atau lokasi penyakit endemis sangat dibutuhkan ketika melakukan penelitian dan untuk mengetahui sebaran berbagai penyakit di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu variabel waktu. Variabel waktu berkaitan dengan perubahan meteorologi, migrasi penduduk, bencana alam dan perang, program pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Menurut waktu, penyakit dapat terjadi dalam suatu periode tertentu, baik periode panjang maupun pendek atau sampai bertahun-tahun. Pembagian dari variabel waktu yang pertama yaitu perubahan jangka panjang atau tren sekuler, terjadi dalam satu periode waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Contohnya yaitu frekuensi penyakit TBC, demam tifoid, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tren musiman, terjadinya suatu penyakit akibat dari perubahan musim. Dan yang ketiga yaitu tren siklus, perubahan angka kesakitan terjadi secara berulang-ulang dengan antara beberapa hari, beberapa bulan, tahun, atau bahkan beberapa tahunan. Kemudian kita masuk ke faktor resiko epidemiologi penyakit tidak menular. Faktor resiko EPTM ini digunakan sebagai istilah dari faktor penyebab dalam penyakit tidak menular untuk membedakannya dengan istilah etiologi pada penyakit menular. Macam-macam faktor resiko, yang pertama yaitu dapat tidaknya faktor resiko tersebut diubah, terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, contohnya usia dan genetik. Yang kedua yaitu faktor resiko yang dapat berubah, contohnya kebiasaan merokok, olahraga. Kemudian pembagian yang kedua yaitu menurut kestabilan peranan faktor resiko, juga terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor resiko yang dicurigai, yaitu faktor resiko yang belum memiliki dukungan secara ilmiah ataupun penelitian sebagai perannya dalam menyebabkan penyakit. Misalnya merokok dapat menyebabkan kanker leher rahim. B. Faktor resiko yang telah ditegakkan, yaitu faktor resiko yang telah mendapatkan dukungan ilmiah ataupun penelitian. Faktor resiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis secara keseluruhan belum ditemukan karena 1. Untuk setiap penyakit memiliki faktor resiko yang berbeda-beda. Yang kedua, satu faktor resiko dapat menimbulkan penyakit yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, kebanyakan penyakit yang sudah diketahui faktor resikonya hanya dapat memberikan sedikit penjelasan terkait penyakit tersebut, tetapi etiologi secara pasti belum diketahui. Adapun faktor-faktor resiko yang diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular, yang pertama yaitu tembakau, alkohol, kolesterol, hipertensi, diet, obesitas, aktivitas, dan lain-lain. Apa sih kegunaan identifikasi faktor resiko? Dengan mengetahui faktor resiko dalam terjadinya suatu penyakit, maka dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu digunakan untuk prediksi, yang kedua dapat digunakan untuk penyebab, yang ketiga dapat digunakan untuk diagnosis, dan yang keempat yaitu dapat digunakan untuk prevalensi. Kemudian kriteria dari faktor resiko. Suatu sebab dapat dikatakan faktor resiko apabila memenuhi 8 kriteria, yaitu A. Kekuatan hubungan, B. Temporal, C. Respon terhadap dosis, D. Reversibilitas, E. Konsistensi, F. Kelayakan biologis, G. Spesifitas, dan H. Analogi. Ini referensi yang kami gunakan terkait dari materi yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.